Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih ingat saya, Bu? Masih. Baik, Bu. Hari ini saya melakukan pendampingan individu ke-8. Ini adalah pendampingan yang terakhir, tetapi dapat dipastikan ini bukan terakhir saya mendampingi Ibu. Saya mau mendampingi Faras nanti ketika dia menikah juga. Amin. Baik, Bu. Fokus pendampingan kita hari ini lebih berpusat pada refleksi dan diskusi. Terutama berkaitan dengan lokakarya kita yang terakhir. Kemudian kita menggali PI dan loka yang sudah lama, yaitu mengenai karakter murid, pemetaannya, program sekolah yang berdampak pada murid, visi misi dari sekolah, ya, visi misi kelas lah ya, yang Ibu buat kemarin. Juga kemudian kita mau gali umpan balik yang diterima oleh Ibu dari warga sekolah. Terus kemudian yang terakhir ya adalah kita ingin mau tahu sampai sejauh mana perasaan Ibu dengan program ini. Ya. Siap, Bu, hari ini? Siap, Pak. Baik, kita mulai, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ya, Bu, ya. Ini masih pemanasan, Bu. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir sejak PI 7, Bu? Baik, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, ya, saya sudah menerapkan budaya positif. Buat, Bu, ya. Budaya positif, kemudian saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, yaitu kelas 6. Itu aja, Bu. Tadi kan yang Ibu lakukan kan, Bu, ya. Nah, terus ketercapaian atau pencapaian selama 1 bulan tersebut yang bagaimana, Bu? Ketercapaian dari yang sudah saya lakukan sejauh ini memberikan pengaruh yang positif, ya, seperti dalam pembelajaran sosial emosional. Nah, ketika di awal pembelajaran saya memberikan kertas post-it, begitu masuk duduk mereka saya berikan kertas, itu mereka sudah senang sekali, Pak. Diberi kertas itu rupanya mereka senang gitu ya. Apa itu, Bu? Katanya warna-warni gitu kan. Nah, saya bagikan ini ya, tuliskan perasaan kamu saat ini supaya Ibu bisa mengetahui bagaimana kondisi emosional kamu. Ada juga itu, Pak, mau saya tunjukin. Ada hasilnya. Nah, jadi saya bagikan ke anak-anak, mereka semua menuliskan apa yang dirasakannya saat itu. Jadi bisa saya simpulkan beberapa hasil dari anak-anak. Secara umum mereka senang. Ada yang mengatakan senang karena jumpa dengan Bu Juli, senang karena Bu Juli yang mengajar. Nah, kemudian senang mendapat ilmu. Ada yang bilang juga biasa-biasa saja karena hidup ini, apa katanya, adalah itu nanti Bapak bisa baca, lucu. Biasa-biasa saja, Bu, karena hidup ini nggak boleh senang kali, nggak boleh sedih kali gitu kan. Artinya yang saya rasa ketercapaian itu memberikan pengaruh yang positif. Nah, apakah dalam membagi kertas positif itu Ibu ada iming-iming atau hadiah kepada anak Pak? ini? Tidak ada. Ya, memang saya murni. Memang pertama mereka hal baru. Jadi katanya saya sampai jadi ibu Doraemon katanya saya. Ada banyak hal-hal baru katanya gitu, Pak. Nah, ibu apa ya, Bu, katanya. Enak katanya. Setiap hari ada yang beda, dia bilang gitu, Pak. Nah, jadi itulah makanya saya merasa ketercapaiannya sudah dikatakan baik begitulah, Pak. Kayaknya Ibu mesti pakai kantong ajaib ya. Iya, dia bilang saya aja nggak nyangka Ibu Doraemon katanya. Karena saya selalu keluarkan yang ini gitu, yang membuat mereka itu menyenangkan gitulah sebisa mungkin saya buat gitu, Pak.
Baik, selanjutnya Bu. Apa yang menarik ketika Ibu melakukan itu Bu? Itu tadi lah Pak, kan menarik Pak. Ya, tunggu Bu. Lain Bu, itu kan ketersapaian. Iya. Itulah ya, visual itu video ya Pak ya. Nah, pokoknya satu video, satu audio. Gitu Pak. Oh, terbagi 3 Terbagi, gitu. dari 3 dia. Nah, setelah Ibu mendapatkan profil karakter anak-anak tadi kan, perubahan pembelajaran yang bagaimana yang Ibu terapkan? Setelah saya tahu profil mereka, sekarang saya membuat, boleh nggak kita buat langsung ke objek pelajarannya gitu Pak? Boleh. Boleh ya. Nah jadi begini, seperti Tapi kalau kami kita- belajar lingkaran gitu kalau kan Pak. bicara proyek pembelajarannya, Ibu harus menyiapkan RPP-nya yang berdiferensiasi. Enggak, maksudnya gini, ya gini, misalnya gini kan, saya kan kemarin itu lingkaran materi saya kan. Jadi saya dapatlah tipe anak ini. Satu, dia sudah bisa menyelesaikan keliling dan luas lingkaran gitu Pak. Jadi dia tahu dia memasukkan rumus itu ke dalam rumus, ya kan? Nah tipe kedua, dia tidak tahu memasukkannya, tapi dia tahu mana jari-jari, mana diameter. Tapi memasukkan ke dalam rumus mana yang digunakan dia tidak tahu. Nah tipe ketiga, kali-kali pun sama sekali tidak tahu. Nah makanya inilah diferensiasi yang saya buat. Jadi yang ini saya berikan soal yang memang sudah paham. Nah yang ini khusus saya memperkenalkan dulu jari-jari. Jadi ini saya kasih Pak, sudah ada diameternya, sudah ada D, sudah ada jari-jari. Saya udah masukkan rumusnya, dia tinggal mengalihkan. Kok ini sama sekali kan buta. Ini sudah ada D sekian. Nah, saya masukkan Pi kali R kali R. Saya sudah masukkan angkanya. Dia tinggal ngalihkan gini. Sementara yang ini masih 3 tipe ini saya dapat. Nah, jadi saya buatlah lembar kerja berupa LKPD yang berbeda. Jadi mereka tidak sadar bahwa saya di situ sudah membedakan mereka. Nah, saya buat kelompok tapi sudah dengan LKPD yang berbeda. Jadi anak yang memang sudah dia mampu, ini udah saya kosong ini. Diketahui saya buat gambar begini, 42. Udah, tentukan keliling dan luasnya, udah kosong. Sementara yang tipe kedua, ini tinggal mengalihkan. Jadi saya udah ada ini kan, saya R. Inilah jari-jari saya bilang. Inilah K, rumusnya ini. Nah, kemudian saya udah masukkan ini 3,14 kali 10 kali 10. Tinggal mengalihkan dia Pak. Ini tipe kedua. Yang ketiga sama sekali. Jadi saya belum ke sini. Masih harus lagi mempelajari kali-kali untuk mereka gitu Pak. Oh, jadi sehingga pembelajaran itu terakomodir, dia nggak bingung gitu. Jadi dia belajar. Itu saya buat. Ya maaf ya Bu ya. Kalau yang tadi yang 2 ini kan, Ibu tinggal ngasihkan dia suruh mengalihkan. Iya. Kalau dia tidak tahu prosesnya atau jalannya, nanti kasihan loh. Makanya ini saya kasih dia bertahap. Nanti kan lama-lama dia lihat 10 itu R. Oh, R ya yang dimasukkan. Gitu Pak. Paham dia lama-lama. Jadi Apakah kalau kelas 6 masih bisa dari awal semua Bu? apanya Pak? Menjelaskan materinya. Ya, Karena kan gini, kalau 30 orang kan, Ibu bilang dia ada 3 sifat iya, 3 pembelajaran gini. berbeda, Iya, ya kan? Nah, dengan keterbatasan waktu yang 1 sampai 2 jam aja pembelajaran Iya. PDMT, Iya. kalau Ibu bagi-bagi gitu, kemudian Ibu menjelaskan lagi, apa Enggak Pak. waktu? Makanya saya buat dia berupa LKPD, lembar kerja. Duduk di sini nih. Ini anak yang nomor 1, bagian 1. Jadi dia secara kelompok gitu, 1 orang 1. Jadi kelompok yang 1 lagi ini. Nah, jadi dia masing-masing ini bisa tidak tahu Pak. Masing-masing dia nganggap soal mereka itu sama gitu. Padahal udah berbeda, saya bedakan gitu. Oke. Jadi itu namanya apa Bu? Caranya itu apa namanya? Diferensiasi proses. Diferensiasi proses.
pemberian tugas Iya, yang berbeda. iya. Sesuai dengan kemampuannya. Oke. Kalau kita belajar atau pendampingan program sekolah yang berdampak pada murid itu terakhir di LK berapa atau PI berapa, Bu? Masih nggak? Program yang berdampak pada murid. Berapa ya, Pak? Itu pendampingan ya? Iya, ya Pendampingan LK karya. LK karyanya. Program yang berdampak pada PI 7. Apa LK karya 7 ya, Pak? Program itu. LK karya 7 kan ini, Panen raya, tapi panen. kan program yang memang kita angkat. Iya, tapi Iya. itu di sebelumnya, Bu. Iya, iyalah. Oh iya, Kalau LK6. 7 itu kan panen atau pamer Ya, istilahnya. pamer, tapi yang diangkat di situ program. Jadi Saya ingat. jadi dia di LK6 gitu. Iya. LK6 Oke, lah ya. ya. Iya. Nah, waktu itu program sekolah yang berdampak pada murid atau program kelas yang berdampak pada murid yang apa, Bu? Yang saya buat Mm-mm. literasi, Pak, gerakan literasi sekolah. Ya, literasi. Apakah waktu itu sudah disusun visi misinya, Bu? Sudah, Pak. Nah, bagaimana implementasinya di sekolah, Bu? Implementasi. Kan begini. Ya. Ibu berencana melalui LK8 kan kita ada namanya rencana kerja. Rencana kerja itu nanti di LK9 Ibu harus bawa. Ya. LK di PI8 tuh Ibu harus tunjukkan ke saya. Jadi setelah nanti Ibu selesai di program guru penggerak, itulah yang akan Ibu terapkan atau yang akan Ibu buat untuk 1 tahun ke depan dengan belajar mandiri. Nah, apakah Ibu telah mengkomunikasikan masalah visi misi program sekolah tersebut kepada warga sekolah? Visi misi kalau untuk kepada siswa sudah, Pak. Cuman kalau untuk wali murid belum. Karena mungkin masih pandemi. Kalau program sekolah, Bu? Program sekolah juga sudah pada siswa. Kalau kepada wali murid ya sebatas masih disampaikan oleh siswa begitu, Pak. Bahwa Diteruskan. iya, diteruskan oleh siswa kepada orang tuanya. Terima kasih Bu Dilia, tetap berbagi dan saya sangat menghargai perjuangan Ibu. Iya. Ya Bu ya, tetap semangat Bu ya. Oke, Pak. Jangan lupa setelah keluarga karya 9 Ibu mendaftar. Ya, siap. Ya, terima kasih Bu ya, sukses Iya, ya. iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.